Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dilaporkan Endre Syaiful, Budiman Datuk Bandaro Rajo divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang. Ratusan pecinta layang-layang tradisional gelar lomba di Kota Solo. Para pecinta layangan tradisional yang tergabung dalam Sabanang Kota Bareh atau SKB mengadakan perlombaan layang-layang yang diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan dilaksanakan di daerah lain, Kecamatan Tanjung Harapan Solo pada Sabtu sore pekan lalu. Ada 2 kategori yang diperlombakan, yaitu rally speed dan arai. Rally speed adalah layang-layang harus terlihat kencang dan lurus pada saat diterbangkan. Sementara untuk kategori arai, layangan harus melenggak-lenggok dengan indahnya saat di udara. Menurut panitia penyelenggara, Bima Sabrani, kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan tradisi, terutama permainan anak nagari di Minangkabau. Batu Sangkar. Rencana ikut tanding layang-layangnya jenis apa ini, Pak? Dua-duanya, Pak. Pacu sama ere gitu. Pacu sama ere. Ya. Kalau pacu itu kategori layang-layangan seperti apa, Pak? Kecepatan, ekornya pendek. Kalau ere? Kalau ere ekor panjang dengan atapnya kertas. Ini memang layang-layangannya tradisional gitu ya, Pak? Tradisional. Kalau lele ekor panjang itu adalah permainan ini mama namanya. Salah seorang peserta yang berasal dari daerah Batu Sangkar mengakui sangat tertarik untuk mengikuti lomba layang-layang ini. Dirinya bersama tim akan mengikuti semua kategori lomba yang dipertandingkan dan optimis akan meraih juara. Kita membudayakan layang-layang ini di tradisi layang-layang di Minangkabau. Sehingga di Sumatera Barat, kawan-kawan sudah mulai banyak yang ramai untuk bermain layang-layang. Ada namanya rally speed dan ada namanya ere. Ada 2 kategori. Layang-layang yang kencang ke belakang perginya, yang kencang lurus. Kalau ere? Ere dia akan melenggok sehingga nini mama orang Minangkabau ini senang melihatnya. Ada bintang emas, ada medali, ada piagam, juga ada trofi, juga mendapatkan hadiah tabanas uang tunai. Dalam perlombaan yang digelar selama 2 hari, Sabtu dan Minggu ini, para peserta dikenakan biaya sebesar Rp50.000 untuk setiap kategori pertandingan yang diikuti. Untuk para pemenang, panitia pun telah menyediakan beragam hadiah menarik, mulai dari piala, piagam, serta uang tunai. Garnadi melaporkan dari Solo. Seorang residivis yang telah keluar masuk penjara sebanyak 4 kali kembali ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor. Bimbi ditangkap tim Opsnal Polsek Bungus usai membawa kabur sepeda motor curiannya. Residivis ini membawanya dengan mudah karena sebelumnya telah mengantongi kunci sepeda motor itu sejak Desember 2021 saat dirinya berusaha mencuri sepeda motor yang sama, namun terpergok pemiliknya dan kabur dengan hanya membawa kunci motor. Selang beberapa waktu, pelaku dihukum penjara selama 2 tahun karena mencuri motor lain. Dan baru sehari keluar dari tahanan, pelaku langsung menyambung kembali usahanya yang pernah gagal. Bermodalkan kunci sepeda motor yang masih disimpannya, incarannya pun berhasil dibawa kabur. Petugas mengejar pria berusia 23 tahun itu hingga ke Solo. Saat hendak ditangkap, pelaku berusaha kabur dan melawan petugas, hingga akhirnya ditembak di kaki kirinya. Pelaku dan sepeda motor hasil curiannya langsung diboyong petugas ke Polsek Bungus Telukabung. Kita berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian bermotor, spesialis bongkar rumah, kemudian mengambil sepeda motor.
tersangka ini alias B sudah 4 kali melakukan pencurian di wilayah Muslim Badung. Pelaku ini sempat lari selama 20 hari ke daerah Solo. Pada saat penangkapan, pelaku ini berusaha melawan petugas, kemudian juga berusaha melarikan diri. Kami lakukan tindakan tegas dan terukur. Kini pelaku kembali harus mendekam di sel jeruji besi dan terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bimbi dipastikan akan menghuni penjara untuk yang kelima kalinya. Alfi melaporkan dari Padang. Kegaduhan yang terjadi antara pejabat wali kota Pariaman dengan organisasi perangkat daerah berujung kepada kegaduhan di tengah masyarakat. Perseteruan itu menjadi pembicaraan masyarakat luas karena permasalahannya sampai dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Perseteruan ini sangat disayangkan karena dilakoni oleh orang-orang yang menjadi panutan di tengah masyarakat. Berlarut-larutnya permasalahan ini karena mereka yang menjadi penentu kemajuan Kota Tabui malah tidak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Berbagai komentar pun dilontarkan masyarakat. Kalau ini dibiarkan, ini pasti berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat, pelayanan terhadap kepentingan umum, dan termasuk juga mengganggu kenyamanan masyarakat di Kota Pariaman ini. Diamnya kita sayangkan ini. Seharusnya tidak perlu terjadi ini. Tapi apa boleh buat, nasi telah jadi bubur. Permasalahan kita tidak tahu, tapi sudah dengar-dengar sampai ke Kemendagri, ya, ke Kementerian kalau tidak salah. Apa itu nggak bisa diselesaikan secara baik-baik di Kota Pariaman? Karena kita tahu dari dulu kok kalanya Pariaman ini kompak. Kenapa terjadi Kota Pariaman bisa lahir? Karena kekompakan kita. Ini jangan gara-gara ini kita jadi kacau. Pihak DPRD yang menerima keluhan ini pun belum bisa memutuskan permasalahan itu, karena akan memanggil pejabat wali kota terlebih dulu. Ya, ini kan baru sepihak ya. Ya, kan ini menyangkut dengan ketidakpuasan dari itu. Dan insya Allah kami dalam waktu cepat, insya Allah hari Senin besok kami akan memanggil PJ juga. OPD, masing-masing OPD yang hadir itu menyampaikan keluhan atas ketidaknyamanan yang dirasakan dalam bekerja sama melakukan kegiatan terhadap kinerja mereka di pemerintah Kota Pariaman. Kru Berita Padang yang ingin mengonfirmasi masalah itu tidak mendapat keterangan dari sekretaris daerah dan OPD. Bahkan pejabat wali kota pun tak berkenan mengonfirmasinya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.